Pemirsa, 4 penumpang bus tewas, sementara 4 lainnya alami luka berat setelah bus Widya yang melaju dari arah Jakarta menghantam truk tronton di Tol Cipali kilometer 150 Jawa Barat. Korban tewas dan luka dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon dan Arjawinangun. Barusan Laka Widya. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Tol Cipali kilometer 150 Majalengka, Jawa Barat pada Minggu sore. Peristiwa terjadi saat bus Widya yang melaju dari arah Jakarta tiba-tiba menghantam sebuah truk tronton yang ada di depannya. Bus seketika melintang menutup badan jalan. 4 penumpang dilaporkan tewas sementara 4 lainnya alami luka berat. Korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Arjawinangun sementara korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. 1 korban tewas yang teridentifikasi yakni J, supir bus Widya. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan yang menewaskan 4 korban ini. Dari Majalengka, tim liputan kontributor iNews melaporkan. 1 korban selamat dalam kecelakaan bus Widya di Tol Cipali kilometer 150 yang menewaskan. 4 orang mengaku sopir bus melajukan kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Dengan seketika, bus oleng hingga menabrak truk tronton yang ada di depannya. Dan berikut keterangan dari penumpang yang selamat dari kecelakaan bus Widya. Bapak duduk di kursi mana, Pak? Di tengah. Di tengah. Itu penumpang banyak, Pak? Ada 15. 15. Perkiraan itu. Itu memang kondisinya ngebut, Pak, di sini. Ngebut. Terus? Tahu ngantuk, tahu enggak itu? Supirnya? Supirnya. Tiba-tiba gimana, Pak? Tiba-tiba begitu cegar atau langsung terbalik. Oh, yang beliau ditumpangi sama Bapak? Iya. Terbalik. Oleng, Pak? Oleng. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Minggu siang. Akibat peristiwa ini, 5 rumah warga ludes terbakar. Lima bangunan yang ada di RT 5 RW 1 Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Kencangnya tiupan angin dan bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah kos-kosan. TNI dan Polri terpaksa mengusir warga yang berkerumun lantaran mengganggu petugas melakukan pemadaman. Di kosan sini juga ada api. Tahu saya pas udah gede saya kongos sini. Di situ pas gang sini nih, udah gede. Sempat panik apa? Hah? Ya saya mau ngambil apa sih ini udah pada gede begitu, sebenarnya saya udah keluar aja mendingan lah. Api berhasil dipadamkan selama 2 jam setelah 19 unit pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran masih diselidiki, sementara kerugian akibat dari kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta. Dan hingga kini polisi telah memeriksa 15 saksi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Minggu sore selesai melakukan proses pendinginan di gedung utama yang terbakar. Jalan Panglima Polim dan Jalan Sultan Hasanuddin yang sempat ditutup juga telah dibuka kembali. Polisi hari ini akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran di lokasi. Polisi telah memeriksa 15 saksi. Rekaman kamera pengawas juga telah diamankan untuk menggali informasi penyebab kebakaran. Ada dari Pamdal, ada dari pekerja yang ada di sini, juga ada dari pihak internal Kejaksaan Agung untuk mengetahui blueprint bangunan dan lain sebagainya yang itu dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh Puslapfor. Kepala Penerangan Hukum Kejagung Haris Setiono memastikan tidak ada berkas pidana umum dan khusus yang terbakar. Kebakaran juga tidak menimbulkan korban. Gedung utama ini tidak menyimpan berkas yang ada kaitannya dengan penanganan perkara, baik itu tindak pidana khusus yang dalam hal ini tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum. Sehingga terhadap berkas perkara
yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi 100% aman. Ruangan yang terbakar merupakan gedung utama. Ruangan Jaksa Agung ST Burhanuddin ikut ludes terbakar. Selain ruang kerja pimpinan, di gedung utama juga tempat kerja, bidang intelijen dan bidang pembinaan. Sementara waktu Jaksa Agung dan karyawan yang bertugas di gedung utama akan berkantor di Badan Diklat Kampus A di Ragunan dan Badan Diklat Gedung B di Ceger Cipayung, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selama hampir 12 jam lebih, gedung utama di Komplek Kejaksaan Agung terbakar. Pihak Kejaksaan Agung memastikan tidak ada dokumen perkara yang terbakar. Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di kawasan Kebayoran Sabtu sore sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat terbakar. Api meluluh lantakan seluruh lantai gedung utama Korps Adiaksa. Puluhan mobil pemadam diterjunkan untuk menjinakkan api. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat meninjau lokasi kebakaran. Besarnya api bahkan sampai petugas terpaksa mengevakuasi 25 tahanan dari Rutan Salemba Cabang Jaksa Agung ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jalan di sekitar Kejagung sempat ditutup untuk mempermudah proses pemadaman. Terkait terbakarnya gedung Kejagung, Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum bergerak cepat melakukan investigasi untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Ya, itu juga sangat kita sayangkan ya. Kantor kejaksaan ya sebagai objek vital ya seharusnya dilengkapi dengan security ya dalam hal-hal seperti itu ya. Sehingga tidak harus menunggu mobil pemadam kebakaran yang memang juga agak sedikit lama baru tiba, sehingga api begitu cepat menjalar ya dari lantai ke lantai dan sebagainya. Nah, saya kira ini menjadi perhatian kita juga ya. Gedung yang terbakar merupakan gedung utama di Kompleks Kejaksaan Agung. Namun Jaksa Agung pastikan tidak ada dokumen kasus yang terbakar. Pasalnya kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan berkas perkara tersimpan di Gedung Bundar. Jarak antara gedung utama dengan Gedung Bundar kurang lebih 300 meter. Sementara jarak dengan rumah tahanan dengan gedung utama sekitar 200 meter. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan penyebab utama kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba drummer Jerox Anton Rudy Kelces. Polisi juga memburu tersangka yang diduga pemasok narkoba untuk drummer Jerox tersebut. Polisi yakin akan segera membekuk pemasok narkoba terhadap drummer band Jerox Anton Rudy Kelces dan 3 rekannya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, salah satu tersangka yang masih buron berinisial D. D diduga memasok narkoba untuk 2 kru Jerox berinisial M dan DM. Keduanya menyalurkan narkoba untuk Anton dan mantan kru Jerox berinisial W. Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti ganja sebanyak 1 kilogram lebih. Keempat tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. ARK juga membeli dari DN ya, sebanyak 1 paket ganja. Juga DN ini menjual kepada salah satu mantan kru daripada JR sendiri, inisialnya adalah W. W ini sempat membeli 2 paket ganja. Ya, jadi sudah 4 yang berhasil diamankan, yang 1 DPO inisial D sebagai penjualnya. Sebelumnya Anton Rudy Kelces ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Drummer band Jerox Anton Kelces bersama 3 orang ditangkap karena kedapatan memiliki barang bukti narkotika jenis ganja kurang lebih sebanyak 1 kilogram. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus mendalami kasus tewasnya seorang wartawan di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat setelah korban ditemukan dengan luka tusukan. Polisi masih memeriksa saksi dan barang bukti. . 3
Polisi membeberkan hasil visum jenazah Demas Laira, wartawan yang ditemukan tewas di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Terdapat 17 tusukan benda tajam pada tubuh korban. Polisi kini terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Senti, jadi memang 8. Setelah divisum, ternyata ada yang 1 senti, ada yang di dada kiri, ada yang di punggung kiri. Jadi setelah dihitung memang 17 tusukan. Sebelumnya korban yang berprofesi sebagai wartawan ditemukan tewas di tepi jalan poros Dusun Salibijau, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Kamis dini hari lalu. Awalnya korban diduga mengalami kecelakaan lalu lintas, namun ternyata terdapat luka tusuk pada tubuhnya. Jenazah korban kemudian dimakamkan di dekat kediamannya. Pihak keluarga meminta polisi segera mengungkap kasus ini. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan.